Hai teman masak, ketemu lagi nih sama aku Ami Zain yang pastinya akan share 3 menu masakan yang wajib kamu coba di rumah. Ada risol smoked beef mayo, mayonya so yummy banget kan? Ada juga ayam bumbu rujak yang bumbunya bikin ngiler nih teman masak. Ditambah minuman es koko pandan yang bikin melek mata, seger banget. Jadi jangan ketinggalan setiap resepnya ya. Hanya di sini di Masak Enak, Masak Yuk. Hai teman masak, apa kabar? Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di Masak Enak, Masak Yuk. Kalau misalnya mau ngemil-ngemil tapi bingung, aduh gimana ya? Kayaknya tukang gorengan belum pada jualan. Terus udah gitu juga tukang masakan-masakan mau nyari kita nggak bisa keluar juga kan? Nah kalau gitu gimana kalau kamu bikin sendiri? Aku akan share menu spesial banget buat kamu yang mau ngemil. Kali ini aku akan membuat risol smoked beef mayo. Mayonya akan pastinya meleleh di mulut ya. Jadi kita lihat sama-sama, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama adalah tepung terigu, margarin yang dilelehkan, kemudian ada telur, dan juga susu. Nah, untuk isiannya kita punya smoked beef, dan juga ada mayones, ada telur rebus, dan aku akan membuat mayones aku sedikit terasa manis, jadi akan aku campur dengan kental manis, dan tepung roti, dan juga keju parut. Nah sekarang kita akan mulai membuat kulit risolnya. Ada sih yang mirip sama risolnya Indonesia, itu adalah penganan dari Polandia, namanya adalah schnitzel. Schnitzel kalau nggak salah bacanya begitu ya. Schnitzel ini dengan kulitnya juga mirip seperti kita dan isiannya adalah daging dan keju. Mirip kan? Kita juga punya risol smoked beef mayo and cheese seperti yang akan aku buat sekarang. Jadi kalau aku bahan basah aku akan campur dengan bahan basah dulu semua. Baru kemudian nanti aku masukkan bahan kering. Nah, setelah tercampur bahan basahnya, sekarang kita akan masukkan bahan keringnya secara bertahap. Kalau buat aku, cara seperti ini lebih mudah untuk membuat adonannya licin. Banyak yang takut membuat risol sendiri karena membuat kulitnya dianggap susah banget. Cepat sobek lah, atau enggak ketebelan lah. Nah sebetulnya untuk tekstur atau konsistensi dari adonan risol ini memang tidak boleh terlalu kental dan juga tidak boleh terlalu encer. Jadi harus di tengah-tengah. Jadi harus yang sedang-sedang aja. Tapi yang paling penting adalah jangan terlalu kental. Karena kalau terlalu kental justru jadinya itulah yang membuat kulit risol kita jadi tebel banget. Malah jadinya serabi, bukan kulit risol. Kalau kulit risol kita maunya tipis, jadi elastis dan bisa kita gulung dan kita lipat-lipat. Nah adonannya juga sudah licin, tapi aku akan saring biar halus dan juga kulit risol kita juga jadi lebih halus dan smooth. Nah sekarang kita akan mulai membuat kulitnya. Aku akan menggunakan wajan balik. Kalau yang nggak punya bisa pakai wajan anti lengket dan tinggal nanti ditaruh 1 sendok dan kemudian tinggal diputar. Nah kalau menggunakan wajan untuk membuat kulit risol harus dipastikan wajannya panas karena kalau enggak justru itu yang membuat kulit risol jadi gampang sobek. Nah kalau ada yang bolong-bolong tinggal kita tambal sedikit
adonan kita sudah selesai nih teman masak. Berarti kita tunggu dingin sebentar. Setelah itu kita akan isi dengan isiannya. Sekarang kita akan buat isiannya. Jadi aku akan potong-potong dulu smoked beef dan juga telurnya. Kalau smoked beef ini sendiri sebetulnya adalah salah satu cara untuk mengawetkan daging nih teman masak. Banyak yang membuat juga usaha-usaha nih sekarang, misalnya diasapi juga sama. Jadi kita bisa untuk mengawetkan daging dengan cara yang lebih alami dengan melalui pengasapan tadi. Terus ada lagi nggak sih cara lain untuk misalnya menyimpan daging biar tetap awet? Ya mau tidak mau harus dimasukkan ke dalam pendingin. Jadi untuk menyimpan di freezer itu juga salah satu cara supaya daging kita lebih awet. Tapi harus diingat cara penyimpanannya, walaupun di freezer juga harus ditaruh di kontainer yang tertutup dan kalau bisa juga kedap udara. Dan jangan sampai terkontaminasi dengan air, karena air itu adalah ladangnya tempat itu si bakteri dan juga mikroba berkembang yang bisa merusak kondisi daging kita. Nah sekarang kita akan buat risolnya. Untuk mayones, aku suka kalau ada sedikit rasa manisnya. Jadi untuk mayones akan aku campur dengan kental manis, sedikit aja. Banyak juga yang memasukkan misalnya mayonesnya dikasih saus tomat, jadinya Thousand Island. Nah, tapi kalau aku sesuai selera aja, nanti begitu udah matang, yang mau pakai saus tomat silahkan menggunakan saus tomat. Yang mau menggunakan saus sambal, mungkin senang pedas, silahkan menggunakan saus sambal. Risol kita sudah aku gulung, sekarang tinggal dilapis dan kemudian digoreng. Langsung akan kita balurkan dengan tepung roti. Tepung rotinya ada yang berwarna putih, ada juga yang berwarna kuning seperti ini. Sama aja, jadi apa yang ada. Atau bahkan kalau misalnya mau membuat tepung roti sendiri bisa. Jadi dari roti yang kering dan kemudian rotinya dihaluskan. Terus gimana cara membuat roti yang kering? Bisa dengan dipanggang di oven. Jadi kalau misalnya nggak ada, cari ada roti sisa nggak ya, ada roti sisa nggak ya. Nah biar rotinya juga nggak kebuang, bisa dibuat untuk breadcrumb ini. Nah ini risolnya sudah selesai dilapis, sekarang waktunya kita untuk menggoreng. Teman masak kalau mau dimodifikasi isiannya boleh banget, misalnya diisi dengan regu sayuran atau regu daging juga bisa. Atau kalau mau membuat ini Indonesia banget, bisa diisi dengan tumisan daging dan dikasih cincangan cabai, dikasih lagi satu cabai rawit. Waduh, itu enak banget. Orang Indonesia nggak bisa dong kalau makan nggak pedas. Jadi risol ini bisa diisi dengan berbagai macam dan bahkan bisa juga untuk usaha. Nah sekarang risolnya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan nanti akan kita sajikan. Penasaran kan pengen tahu seperti apa risol aku? Jangan kemana-mana karena Masak Enak akan kembali lagi. Jadi tetap di sini di Masak Enak, masak yuk! Kembali lagi di Masak Enak, masak yuk. Tuh risolnya udah aku angkat nih. Sekarang kita akan tiriskan terlebih dahulu sebelum kita sajikan. Ini dia risol smoked beef mayo ala Ami Zain. Nah gimana, bisa kan membuatnya?
Nggak susah kok, yang penting adalah bisa berkreasi dengan isiannya. Jadi dengan satu adonan kulit kamu bisa dapat banyak sekali makanan-makanan untuk keluarga. Kalau tadi kan sudah cemilan, kalau sekarang aku mau bikin rujak. Hah? Rujak aja, dimasak enak. Hei, tapi rujak yang satu ini bisa jadi lauk. Nah, aku akan bikin ayam bakar bumbu rujak. Kenapa coba namanya bumbu rujak? Apakah bumbunya persis seperti rujak buah? Nih, aku kasih tahu bahan-bahannya. Ayam. Kemudian untuk bumbu halusnya, ada cabai keriting merah, jahe kunyit, ada bawang merah dan bawang putih. Nah, juga ada serai yang aku geprek. Kenapa namanya bumbu rujak? Karena untuk ayam ini rasanya mirip-mirip dengan rujak. Manisnya ada dari gula merah. Kemudian asamnya dari asam Jawa. Tapi untuk ayam bakar bumbu rujak ini pastinya ada rasa gurih dari santan. Nah, sekarang kita langsung mulai aja karena bahan-bahannya sudah semua tersedia. Jadi sekarang waktunya untuk masak yuk. Ayam bakar bumbu rujak ini sering juga untuk makanan hantaran. Jadi misalnya ada yang ulang tahun atau mau berkunjung ke rumah keluarga, tapi kan belum boleh berkunjung, ya udah makanannya aja yang berkunjung. Bisa mengirim ayam bakar bumbu rujak ini. Kalau buat hantaran sih saran aku tidak dipotong-potong, tapi ayam yang utuh cuma dipotong dadanya aja jadi dibekakak gitu. Nah, itu juga enak dan kemudian ditambah dengan lalapan dan juga acar. Yummy. Nah, sekarang minyaknya sebentar lagi sudah panas, kita akan langsung menumis. Sekali lagi karena kita menggunakan bawang, jadi bumbu halus juga harus matang. Karena kalau sampai tidak matang, yang ada makanan kita nanti akan rasanya langu. Terasa gitu bawangnya nggak matang. Sebelum dimasak, jadi asam Jawa itu kita akan rendam dulu dengan air panas. Sekarang udah ada sih asam Jawa yang dibentuknya pasta dan kemudian dijual per kemasan, itu juga cukup membantu karena ringkes. Oke, ini bumbunya sudah matang, sudah wangi. Kita akan masukkan gula Jawa. Walaupun kelihatannya bumbunya menggunakan banyak sekali cabai merah, tapi karena kita masukkan gula Jawa, jadi rasa pedasnya tone down atau berkurang. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman tetap mau warnanya merah, tapi nggak mau terlalu pedas, boleh ditambah dengan gula Jawa lebih dari apa yang aku masukkan tadi. Nah, setelah gula Jawanya larut, kita akan masukkan ayam. Ini akan kita ungkep dulu sebentar sebelum kita memasukkan santannya. Sekarang kita akan masukkan air asam Jawa. Santan boleh diganti nggak? Boleh. Misalnya mau diganti pakai susu juga boleh. Tapi yang ada nanti bumbunya tidak akan sebanyak kalau kita menggunakan santan. Jadi endapan bumbunya kalau kita menggunakan susu cenderung lebih sedikit. Nah, ini ayamnya sudah matang. Berarti sekarang waktunya aku untuk menambahkan santan. Ayam bumbu
rujak aku sudah matang, tapi aku mau bakar sebentar. Jadi akan aku keluarkan ayamnya dan juga akan aku bakar di grill pan. Sementara bumbunya juga akan aku tetap masak sampai dia mengental. Nah sekarang kita akan bakar. Karena ini sebetulnya ayamnya juga sudah matang, jadi proses pembakaran ini bukan untuk mematangkan ayam, hanya untuk mendapatkan rasa smoky-nya juga. Nah jadi sebetulnya nggak perlu lama-lama sih. Ini ya aroma bumbu yang dibakar itu. Udah nggak ngerti lagi deh, udah nyerah. Enak banget. Kamu pasti penasaran juga mau tahu bagaimana masakan aku setelah dibakar nanti. Makanya jangan kemana-mana dong. Masa mau pindah-pindah sih? Tetap di sini ya, di Masak Enak, Masak Yuk. Kembali lagi di Masak Enak, Masak Yuk. Nah sekarang ayamnya sudah aku bolak-balik. Berarti sebentar lagi waktunya untuk aku menyajikan. Tuh kan, dilihat nih. Jadi memang agak bumbunya tuh matang dengan di grill. Tapi kalau misalnya mungkin teman masak sukanya sudah matang seperti ini juga sebetulnya nggak apa-apa sih. Udah boleh dimakan juga, udah matang. Tapi kalau aku lebih suka ada seperti gosong-gosongnya dan juga ada aroma smoky-nya. Nah, ayam bakar bumbu rujak ini juga enak disantap dengan acar. Ini dia nih teman masak. Ayam bakar bumbu rujak ala Ami Zain yang bisa langsung kamu buat di rumah. Nah, aku tadi lagi baca-baca DM yang masuk di @masakenak_net yang request minta dibuatkan atau dimasakin masakan-masakan favoritnya. Sebetulnya sih aduh banyak banget dan aku juga minta maaf banget ya. Belum semuanya nih bisa kita masakin karena memang yang request banyak sekali. Tapi tenang, aku sudah masukin list, nanti akan kita pilih satu-satu. Seperti juga yang sudah kirim DM ada Anaya yang bilang, Mbak Ami, minta resep dong buat hidangan yang pakai sirup. Tapi nggak mau yang gitu-gitu aja, soalnya bosen. Lagian stok sirup lebaran kemarin masih banyak banget. Wah, aku lebay. Terima kasih katanya. Terima kasih juga Anaya. Aku akan buatkan hidangan buat kamu spesial nih buat Anaya. Hidangan dengan menggunakan sirup, kali ini adalah sirup koko pandan. Jadi Anaya, your request is my command. Kita akan buat hidangan es puding koko pandan. Nah Anaya, bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama puding, kemudian air kelapa dan juga daging kelapa, ada koko pandan dan juga ini adalah sagu merah delima. Ini aku pakai 2 susu, ada susu evaporasi dan juga ada susu full cream. Biar lebih lagi hidangannya, ada biskuit berlapis gula pink. Dan ini kayaknya sirupnya aku ambil di rumahnya Anaya deh. Enggak deng, ini adalah sirup koko pandan yang akan kita gunakan untuk hidangan kali ini. Dan sisanya adalah topping dan juga hiasan. Nah sekarang kalau bahan sudah tersedia berarti waktunya kita untuk masak yuk. Banyak orang yang bingung membedakan antara agar-agar, puding, jelly, bahkan gelatin. Nah kalau agar-agar itu dan juga jelly sebetulnya sama-sama terbuat dari rumput laut. Cuma beda aja jenis rumput lautnya. Jadi agar-agar ini teksturnya tuh lebih kokoh dibandingkan dengan jelly. Sementara kalau puding itu biasanya ada campurannya.
Jadi seperti puding aku ini adalah puding susu, berarti dicampur dengan susu. Kalau gelatin ini agak berbeda nih. Gelatin biasanya terbuat dari kolagen hewan gitu. Kalau di Indonesia sih cari yang halal, maka terbuat dari sapi gitu. Jadi bisa membuat teksturnya mirip seperti jelly tapi lebih rapuh lagi, dan rasanya itu gimana ya? Enak lah. Langsung aja kita masukkan. Nah, sekarang kita masukkan daging kelapa mudanya. Pilih kelapa yang benar-benar muda, jadi enak untuk dinikmati. Kalau misalnya kita lagi nggak enak badan, mungkin lagi capek-capek, minum air kelapa itu bisa cepat mengembalikan kondisi tubuh. Katanya sih air kelapa itu dari yang aku baca nih, mengandung elektrolit yang bisa atau yang sesuai dengan tubuh kita. Dan juga kandungan gula alaminya baik nih untuk tubuh kita nih teman masak. Jadi kalau misalnya apalagi kemarin waktu puasa, kan kita tubuhnya lagi kurang cairan, minum air kelapa, langsung seger ya. Ini juga sebetulnya bisa menunda rasa lapar kalau mengonsumsi es puding koko pandan ini. Jadi Anaya sambil misalnya, aduh aku lapar nih, tapi belum waktunya makan, ya udah bisa langsung mengonsumsi es ini. Anaya, jadi sirup kamu jangan dibiarin di lemari atau kulkas begitu aja, langsung bisa dibuat es puding koko pandan. Ini dia es puding koko pandan ala masak enak yang bisa kamu coba di rumah. Anaya, selamat mencoba ya. Nah teman masak, 3 masakan sudah aku share sama kamu. Request juga sudah dibuatkan nih makanannya dan juga hidangannya. Jadi buat kamu juga jangan lupa dong, kalau misalnya ada request langsung DM di @masakenak_net. Kita ketemu lagi besok, jangan sampai ketinggalan Masak Enak setiap jam 1:30 hanya di net. Amizen pamit ya, besok kita ketemu lagi hanya di Masak Enak, masak yuk!